Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia pada masa pendudukan militer Jepang. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah respon bangsa Indonesia pada militer Jepang, ya, terkait kedatangan Jepang yang memunculkan perbedaan reaksi oleh bangsa Indonesia. Yang kedua adalah kebijakan militer Jepang di Indonesia, yaitu pemerintah militer Jepang mengeluarkan kebijakan mobilisasi dan eksploitasi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah perlawanan Indonesia pada militer Jepang. Itu kerjasama militer Jepang untuk membuat bangsa Indonesia, sehingga membuat bangsa Indonesia ini melakukan perlawanan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, sikap bangsa Indonesia terhadap pendudukan militer Jepang. Para tokoh bangsa memberikan respon yang berbeda-beda terkait tawaran kerjasama pihak militer Jepang. Ada yang kooperatif ataupun ada yang non-kooperatif. Kooperatif yaitu mau bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang, non-kooperatif yaitu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang. Mari kita bahas yang kooperatif dulu. Beberapa tokoh bangsa Indonesia memilih untuk bekerja sama dengan Jepang dalam mengerahkan penduduk untuk kepentingan perang Jepang. Hal ini dimaksud agar rakyat banyak yang tidak menjadi korban jika melawan pemerintah militer Jepang pada masa itu. Beberapa tokoh yang siap untuk mendukung kebijakan kooperatif ini diantaranya ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sikap yang kedua adalah non-kooperatif. Sedangkan beberapa tokoh bangsa Indonesia tidak bersedia untuk bekerja sama dengan Jepang dan melakukan tindakan tersendiri. Mereka bersama-sama menyusun gerakan bawah tanah untuk melawan tentara Jepang. Beberapa tokoh pendukung sikap non-kooperatif diantaranya ada A.A. Marawis dan Khairul Saleh. Selama menguasai Indonesia, Jepang mengeluarkan beberapa kebijakan terkait mobilisasi maupun eksploitasi sumber daya yang ada di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan program organisasi buatan pemerintah Jepang. Setelah merasa program Gerakan 3A gagal, maka Jepang membuat program baru. Salah satunya adalah di bidang militer. Jepang ketika masa pendudukan mendirikan beberapa organisasi khusus yang bergerak di ranah tersebut. Namun, di balik militer juga ada organisasi-organisasi semi-militer yang didirikan. Beberapa organisasi baik militer maupun semi-militer untuk mempersiapkan kaum muda Indonesia menjaga pertahanan khususnya wilayah Jepang di Indonesia. Organisasi bersifat sosial kemasyarakatan, contohnya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat Putra, Masyumi, dan MIA. Kemudian yang terakhir adalah Jawa Hokukai. Organisasi semi-militer diantaranya adalah Pengerahan Tenaga Pemuda, Organisasi Senendan, Kaibundan, Barisan Pelopor, dan Hizbullah. Organisasi militer itu terdiri dari Haiho dan Peta. Beberapa program mobilisasi penjajahan Jepang diantaranya adalah ekonomi perang. Tujuannya adalah pengerahan segala kekuatan ekonomi Indonesia demi mendukung kepentingan perang Asia Timur Raya. Sasaran Indonesia, Korea, dan beberapa wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Penerapan ekonomi perang, pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi baik eh, kereta api maupun pelabuhan maupun bandara. Peraturan pengendalian kenaikan harga kebutuhan terutama beras. Pengendalian mengganti seluruh tanaman ekspor perkebunan dengan tanaman dengan kebutuhan perang seperti jarak, karet. Penerapan ekonomi perang selanjutnya adalah mobilisasi masyarakat untuk menanam tanaman pangan seperti beras dan jagung, memonopoli pengolahan beras, melikuidasi semua bank Belanda, Inggris, maupun beberapa bank milik Cina.
Beberapa kebijakan diantaranya dikeluarkan Jepang berkaitan dengan pengendalian kehidupan masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Sebagai contoh, di bidang pendidikan terjadi pembatasan kegiatan pendidikan dengan pengurangan jumlah sekolah, murid, maupun guru. Penggunaan bahasa di sekolah pun juga kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia dan Jepang. Selain itu juga menerapkan budaya Jepang dalam sekolah seperti penghormatan pada bendera Jepang, kemudian membungkuk pada pagi hari seperti itu. Kemudian doktrinasi sekolah. Sekolah ini menjadi tempat doktrinasi Jepang. Para pelajar dilatih baris baris kemiliteran, kemudian diberikan pemahaman-pemahaman tentang anti kolonialisme oleh Jepang. Kemudian menerapkan kurikulum perang, yaitu kurikulum diganti sesuai kebutuhan perang berkaitan dengan fisik. Jadi tidak menekankan pembelajaran di kelas. Pagi lebih menekankan pada olah fisik seperti pagi melakukan senam, kegiatan-kegiatan di luar, outdoor, senam fisik dan lain-lain. Pengendalian kehidupan masyarakat selanjutnya di bidang kebudayaan. Jadi penduduk pada masa pendudukan Jepang wajib melakukan penghormatan pada matahari sebagai lambang kaisar, bendera Jepang dan menyanyikan lagu Kimigayo. Pengendalian kehidupan masyarakat selanjutnya dilakukan dengan cara memobilisasi masyarakat untuk bekerja demi kepentingan Jepang. Tujuannya adalah membangun beberapa fasilitas perang Jepang di Indonesia seperti jembatan, bandara, dan pelabuhan. Dengan menerapkan Romusa, yaitu pekerja sukarela dengan usia masa kerja 1 minggu bekerja di Jawa dan tanpa gaji. Romusa sementara masa kerja 6 bulan bekerja di luar Jawa dan diberi upah. Dampak dari Romusa ini cukup besar bagi bangsa Indonesia, di mana ketika itu terjadi kesulitan terkait bahan pangan yang didapat karena pekerja petani bekerja sebagai Romusa. Selain itu juga mulai muncul wabah penyakit dan kekurangan bahan pakaian. Dampak dari kekajaman beberapa kebijakan Jepang tersebut menimbulkan beberapa perlawanan bagi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Di antaranya adalah perlawanan rakyat Aceh. Penyebabnya adalah penindasan dan kekejaman tentara Jepang di Aceh. Pemimpin gerakan ada ulama Abdul Jalil. Jalannya perang 10 November 1942, serangan pertama Jepang menyerang daerah Kotling. Ini merupakan daerah basis pertahanan dari Abdul Jalil. 24 November 1942, serangan kedua Jepang namun gagal dan baru berhasil pada serangan ketiga. Abdul Jalil mundur ke Belang Arah dan gugur saat berperang. Perlawanan selanjutnya dilakukan oleh rakyat Singaparna. Penyebabnya adalah kebijakan Jepang yang bertentangan dengan dasar pandangan dan ajaran agama Islam. Ini terkait dengan membungkuk pada saat pagi hari ataupun membungkuk pada bendera Jepang. Pemimpin gerakan ada Kiai Zainal Mustafa. Jalannya perang, Kiai Zainal Mustafa membentuk pasukan tempur Sukamanah dengan dipimpin oleh Ageng Najminuddin. Sebelum perang dilakukan perundingan antara Kiai Zainal Mustafa dengan Jepang tidak berjalan dengan baik. Jepang melakukan penyerangan ke Sukamanah dan menangkap Kiai Zainal Mustafa dan Kiai Emar. Kiai Zainal Mustafa dihukum mati dan Kiai Emar meninggal dalam penjara. Perlawanan selanjutnya dilakukan oleh rakyat Indramayu. Penyerangan sebagian besar padi dari petani kepada tentara Jepang menyebabkan kelaparan yang parah di penduduk di sekitar Indramayu. Pemimpin pergerakan yaitu masyarakat desa Cidembet, kecamatan Loh Bener. Jalannya perang, masyarakat menyerang Jepang secara sporadis dan gerilya. Perlawanan rakyat ini dapat dihentikan dengan tentara Jepang yang memiliki peralatan yang lebih siap. Perlawanan selanjutnya dilakukan oleh rakyat Kalimantan, disebabkan oleh penindasan tentara Jepang kepada masyarakat suku Dayak dan Kalimantan. Pemimpin gerakan ada Pang Surna, yaitu pemimpin suku Dayak.
Jalannya perang, Pangsuna dibantu masyarakat secara militer melawan tentara Jepang dengan gerilya dan memanfaatkan keuntungan alam. Tentara Jepang menggunakan strategi mata-mata untuk meredam perlawanan Pangsuna. Perlawanan Pangsuna ini bisa digagalkan oleh tentara Jepang. Perlawanan rakyat Papua Barat. Penyebab penindasan dan penyiksaan oleh tentara Jepang kepada masyarakat Irian Barat. Pemimpin gerakan L. Romkuram. Jalannya perang membuat gerakan perlawanan gerakan Koreri yang berpusat di Miak. Perlawanan kuat di Miak membuat Jepang menyerah dan mengundurkan diri di kawasan itu. Perlawanan di Yapen Selatan dipimpin oleh Silas Papare dibantu tentara sekutu berhasil mengalahkan Jepang di kawasan Irian Barat. Dan perlawanan terakhir adalah perlawanan peta di Blitar. Penyebab yaitu penindasan tentara Jepang kepada masyarakat saat kerja Romusa dan perlakuan merendahkan tentara Jepang kepada prajurit Bumi Putra. Pemimpin gerakan Supriyadi. Jalannya perang 29 Februari 1942 melakukan penyerangan dari Daidan menyerbu markas tentara Jepang. Pasukan Jepang dengan menggunakan tank, pesawat tempur mampu menghalau perlawanan peta. Supriyadi dan Muradi membentuk pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Jepang berupaya berunding dengan Muradi namun ternyata bermaksud untuk menangkap. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.